Malam itu, suasananya aneh. Udara terasa dingin menusuk. Padahal siang tadi panasnya sampai bikin malas keluar rumah. Aku baru saja pamit dari rumah seorang teman. Ngobrolnya kelamaan sampai nggak sadar, jam sudah hampir lewat tengah malam. Jalanan, sepi, nggak ada kendaraan lewat. Cuma sesekali terdengar suara anjing menggonggong di kejauhan. Lampu jalan beberapa ada yang mati, membuat bayangan pohon memanjang ke aspal seperti tenggen-tenggen hitam yang ingin meraih apa saja yang lewat. Sepatu yang kupakai sedikit longgar. Setiap melangkah, bunyinya nyeret-nyeret, mencampur dengan suara angin yang berdesir di sela-sela rumah kosong. Aku berjalan agak cepat, berharap bisa sampai rumah sebelum jam menunjuk pukul 12. Rumahku ada di ujung gang yang memang gak terlalu jauh, tapi di tengah perjalanan ada satu bagian yang paling aku gak suka, lorong sempit yang selalu gelap. Lorong itu sejak dulu punya reputasi. Orang-orang bilang, kalau malam suka ada penunggu, yang gak suka diganggu. Dindingnya dari batako kasar, warnanya sudah pudar, jadi abu-abu kehitaman, penuh lumut dan berkak-berkak lembab. Bau lembabnya khas, seperti air hujan yang mengendap bertahun-tahun. Atap lorong itu cuma seng berkarat yang sudah banyak bolongnya, membuat air hujan mudah menetes ke bawah. Penerangannya hanya satu lampu bohlam kecil di tengah lorong, yang entah kenapa selalu rusak. Kadang nyala redup, kadang mati berhari-hari. Kalau siang, lorong itu nggak kelihatan menakutkan. Anak-anak bahkan sering main sepeda lewat situ sambil tertawa. Tapi kalau malam, apalagi sendirian, rasanya seperti masuk ke perut bumi. Sepi, dingin, dan entah kenapa, ada sensasi seperti sedang diawasi. Aku berdiri di depan mulut lorong, menatap ke dalam. Bohlamnya sedang menyala redup, berkedip-kedip seperti lilin hampir mati. Cahaya kuning pucatnya cuma mampu menerangi sebagian kecil dinding, sisanya tenggelam dalam gelap. Aku menarik napas dalam, mencoba meyakinkan diri. Ya sudah, jalan aja. Cepat, nggak usah pikir aneh-aneh, batinku. Baru saja aku melangkah masuk. Lampu itu berkedip cepat, nyala mati, lalu mati total. Gelap gulita. Aku terhenti sebentar. Mataku mencoba menyesuaikan, tapi rasanya sia-sia. Lorong itu seperti menelan semua cahaya dari luar. Aku menghela napas, berusaha tenang. Santai aja, cuma lampu mati. Aku merogoh saku, berniat mengambil HP buat nyalain senter, tapi entah kenapa, saat ku pegang, layar HP malah nggak mau nyala. Aku pencet tombol power berkali-kali, tetap gelap. Baterainya tadi masih 60%, jadi mustahil habis. Aneh, gumamku. Lalu memutuskan untuk tetap jalan saja. Mungkin cuma beberapa langkah, dan aku akan sampai ujung. Langkahku pelan, sepatu bersuara niarit-niarit di lantai semen yang kasar. Baru sekitar 3 atau 4 langkah, aku mendengar suara itu. Sini, sini! Pelan sekali, hampir seperti angin, tapi jelas-jelas itu suara manusia. Suara perempuan. Aku langsung berhenti, jantungku berdegup kencang. Bukan karena capek, tapi karena rasa takut mulai merayap. Aku menoleh ke belakang, berharap melihat seseorang di pintu masuk lorong, tapi kosong. Jalan di luar juga sepi. Kupikir mungkin cuma perasaanku, jadi aku menelan ludah dan melangkah lagi. Tapi baru 2 langkah, suara itu terdengar lagi. Sini, sini, kali ini lebih jelas, seolah berasal dari ujung lorong yang gelap pekat. Nada suaranya lembut, tapi anehnya bikin bulu kuduk merinding. Aku berdiri kaku, mencoba mencari akal. Mau mundur? Rasanya nggak masuk akal juga, karena jarak ke pintu masuk sudah agak jauh. Mau maju, ya, itu berarti aku harus menuju arah suara itu. Penasaran mulai bercampur dengan rasa takut. Bagian logis di kepalaku bilang, mungkin itu orang iseng atau tetangga. Tapi entah kenapa, dari nada suaranya, rasanya nggak normal, seperti terlalu tenang, terlalu pelan, dan terlalu dingin. Aku memutuskan untuk melangkah lagi. Kali ini sedikit lebih cepat. Tapi setiap langkah yang kuambil, aku merasa dinding lorong semakin menutup. Seperti jaraknya makin sempit. Bayangan gelap di depan tampak bergelombang. Padahal tidak ada angin yang cukup kencang. Suara sini, sini, itu muncul lagi. Tapi sekarang terdengar seperti bisikan yang bergaung di telinga. Padahal sumbernya jauh di depan. Aku mulai bisa merasakan aroma aneh, seperti campuran bau tanah basah dan bunga melati yang terlalu menyengat. Bau itu muncul begitu saja, padahal aku tahu di lorong ini tidak ada tanaman melati. Langkahku melambat lagi.
Aku mulai berpikir untuk berbalik, tapi saat menoleh ke belakang, aku kaget pintu masuk lorong yang tadi masih terlihat, sekarang seperti tertutup gelap total. Seakan jaraknya jadi lebih jauh dari yang seharusnya. Aku mengedipkan mata, mencoba menyesuaikan pandangan. Tidak ada cahaya sama sekali. Bahkan dari jalanan luar, rasanya seperti aku terjebak di lorong ini sendirian. Di antara dua ujung yang sama-sama gelap. Suara itu terdengar lagi. Kali ini, tidak hanya sini, tapi seperti ada tambahan kata yang lebih pelan, hampir tak terdengar. Sini, temenin aku. Seketika, bulu kuduku berdiri semua. Suaranya begitu dekat sekarang. Seakan berasal dari tepat di depanku, hanya beberapa meter. Aku terpaku. Mataku berusaha menembus gelap, dan saat itu, aku merasa ada sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Bukan suara langkah, bukan bayangan jelas, tapi gerakan samar seperti kain panjang yang melayang pelan. Aku menahan napas. Entah kenapa, udara di lorong ini tiba-tiba terasa berat. Dinginnya menusuk tulang, dan semua suara dunia luar hilang. Tidak ada angin, tidak ada anjing menggonggong, tidak ada suara malam. Hanya bisikan itu yang masih memanggil. Tanganku gemetar. Aku mencoba mundur pelan-pelan, tapi baru satu langkah, ada bunyi tek kecil di belakang, seperti sesuatu jatuh. Aku menoleh cepat, tapi tentu saja, gelap. Aku menatap ke depan lagi, dan kali ini, aku yakin aku melihatnya. Sebuah siluet tipis, tinggi, berdiri diam di ujung lorong. Bentuknya samar, tapi aku bisa melihat rambutnya yang panjang, tergerai sampai menutupi wajah. Aku membeku. Sosok itu tidak bergerak, tapi entah kenapa, aku merasa dia menatapku, menembus rambutnya sendiri. Bisikan itu kini berubah menjadi seperti gumaman. Pelan tapi terus-menerus, seakan mengucapkan sesuatu yang tidak aku mengerti. Aku ingin lari, tapi kakiku berat, jantungku seperti mau meledak. Aku hanya berdiri di situ, terperangkap antara rasa takut dan rasa penasaran yang anehnya makin kuat. Dan di tengah ketegangan itu, aku mendengar sesuatu yang membuat tubuhku langsung dingin. Suara langkah kaki, pelan, dari arah sosok itu. Semakin mendekat.